ngelihatnya tuh selalu dari sisi eksternal. Oh, kayaknya wihara aja nggak perlu kok tim yang full time itu paling yang jaga wihara gitu kan. Itu dari eksternal nih ngelihatnya. Tapi kalau kita gali lagi ya, mimpi Suhu itu, mimpi guru kita itu kan luar biasa gede banget ya kan. Jadi kalau kita tahu betapa mimpi Suhu ini buat komunitas ini dan buat kita semua ya, itu memang perlu satu tim manajemen yang khusus untuk bekerja secara full time gitu. Kenapa? Karena tadi harus mikirin banyak hal gitu, bukan cuman sekedar ya udah gitu lu kerja administrasi gitu. Itu kan mungkin gampang ya, kita bisa 1-2 orang cukup. Tapi ini enggak, ini karena mimpi guru kita yang gitu gede banget ya kan, demi komunitas ini dan bahkan mimpi guru kita tuh demi Indonesia gitu kan. Jadi ya benar-benar harus ada orang yang khusus mikirin ya kan, bukan sekedar mikirin tapi langsung action gitu kan, dan mencakup keseluruhan tujuan-tujuan yang diinginkan memang oleh guru kita gitu. Yang aku tahu kan waktu itu aku, Hani dan Rumin, kita diajak untuk bekerja di center sebagai tim manajemen. Nah, pada saat itu pertama kali kita datang, jadi belum ada struktur organisasi yang jelas, belum ada struktur yang jelas menurutku di center Bandung. Kita ngomongnya masih skopnya center Bandung ya, karena saat itu Center Bandung lah, memang pusatnya Center Bandung gitu. Jadi kalau teman-teman bayangkan pada saat kita datang itu, yang ada itu adalah beberapa orang yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu membangun KCB pada saat itu KCB. Jadi dan kalau aku mengelompokkan kegiatannya itu ada bagian administratif, terus habis itu juga ada post generate money ceritanya ya. Itu ada bagian catering, laundry, kepeng, terus juga ada aktivitas, ada grup-grup yang membantu masyarakat sekitarnya, misalnya kayak rumah edukasi. Habis itu juga ada aktivitas SASA, WFF untuk function. Nah, ketika kita datang, itu kan struktur organisasi dan lain-lain belum ada. Jadi salah satu tugas kita adalah ya coba kamu ajukan struktur organisasinya seperti apa gitu. Pada saat itu sebenarnya segala sesuatu adalah trial and error gitu. Akhirnya waktu itu di kelompok besar yang terbentuk pada saat itu adalah, jadi ada manajemen, ada tim manajemen, orang-orang yang kerja di kantor, di ruangan kantor. Itu ada gue, Hani, Rumin. Habis itu adminnya dibantu oleh Ajis, oleh Ricky, Poki, sama Aliang. Nah, habis itu yang tadinya pos-pos yang generate money itu dikumpulkan menjadi tim marketing. Tim marketing di dalamnya ya ada catering waktu itu ada Cicen, ada Christine gitu. Terus habis itu ada laundry itu waktu itu Cinia, Ko Andi. Habis itu juga ada kepeng, Cimeri, dan dibantu oleh volunteer atau pekerjanya mereka gitulah ya. Nah, habis itu yang aktivitas sekitar kegiatan-kegiatan yang kayak rumah edukasi, WFF, rumah SASA, nah itu dikumpulkan menjadi badan otonom gitu. Jadi struktur, sama satu lagi media komunikasi ini yang paling penting pada saat itu adalah Cijoli. Nah saat itu ya struktur organisasinya sesederhana itu, dan total karyawan yang bekerja lebih kurang 15 orang karyawan tetapnya ya. Sebenarnya yang badan otonom itu mereka adalah volunteer. Nah ini waktu itu aku sangat terharu banget sih. Jadi ada satu badan otonom namanya Rumah Edukasi. Itu ada 3 orang volunteer yang enggak berubah-ubah. Jadi mereka benar-benar berkomitmen banget pada saat itu. Ada Suni, Kus Junior, Suherni. Nah, jadi total kita lebih kurang 15 orang. Jadi pada masa itu aku ingat persis. Jadi yang menjadi tugas kami pada saat itu adalah struktur organisasi, dan embel-embelnya adalah ya profesional gitu. Nah, jadi kita berusaha untuk mengajukan struktur organisasi dan berusaha untuk profesional. Sepanjang perjalanannya ternyata sangat susah sekali, terutama dalam hal mengkomunikasikan apa tujuan dari eksistensi dari tim manajemen. Nah itu susah banget karena sebelumnya sistem kerja
nya adalah berdasarkan instruksi suhu. Semuanya ada instruksi suhu. Kalau nggak keluar dari suhu itu nggak valid. Kayak gitu. Jadi ketika datang tim manajemen, terus yang dibilang, ya ini nanti semua dikumpulin ke manajemen yang bantu memanage. Ternyata pada saat itu juga belum semua orang memiliki pemahaman yang sama. Belum punya pandangan yang sama tentang apa tujuan adanya manajemen, kayak gitu. Jadi tahun 2014 itu ya saya masih kerja, habis itu terjadi kecelakaan. Nah, kecelakaan di pertengahan 2014. Nah, setelah itu ya cukup lama untuk masa pemulihannya. Nah, habis itu ya saya resign dari situ karena emang satu nggak enak juga ya dengan perusahaan karena cuti lama. Setelah itu dapat tawaran. Waktu itu direkturnya masih Michan, dia ditawarin, ya udah join gitu. Ya, awal joinnya sih saya join di unit usaha ya. Dulu kan belum ada PT, sekarang PT. Nah itu situ 2014. Kalau join ke manajemennya sih 2016 kalau nggak salah. Pertama kali bergabung sama manajemen itu, jadi waktu itu ketemu, karena kita kan satu universitas sama Cileni, jadi waktu itu Cileni nawarin, Rik, lu mau nggak megang? Waktu itu megang kepanitiaan, dulu kan retret tiap tahun itu kepanitiaannya itu udah dimulai di awal-awal tahun gitu loh, jadi ditunjuk, lu mau nggak jadi ketua retret untuk 2013, jadi 2013 akhir kan. Nah itu di awal-awal 2013 ditawarin. Terus ya udah aku ambil tanggung jawab itu ya. Ya udah oke, diterimalah jadi ketua retret. Nah, belum pun bekerja, baru mikirin tim-tim gitu kan ya. Udah gitu tiba-tiba dipanggil lagi sama Cileni ya. Nah, dipanggil lagi, ditawarin, Rik, mau nggak gabung ke manajemen gitu kan, jadi harus resign. Jadi awalnya kan nggak kepikiran tuh akan resign dari kerjaan lama dan segala macam. Ditanya, yuk ikut gabung ke manajemen. Di saat itu pemikiranku cuma satu memang, ya udah demi deket sama suhu kan, demi deket sama guru, itu doang. Pertama kali memang kepikiran pengen joinnya gitu kan ya, alasan utamanya itu. Jadi aku dengan alasan itu aku resign dari pekerjaan yang lama, yang memang waktu itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk prosesnya. Jadi waktu bulan Juni 2013 baru join manajemen, gitu, gantiin Suri. Di sini kita bisa dekat dengan guru ya. Maksudnya walaupun secara fisik atau apa nggak dekat, tapi secara hati harus dekat gitu dengan suhu gitu, dengan guru ya. Memilih bergabung juga ya karena satu, sebenarnya bukan kita membantu KCI ya. Jadi sebenarnya ya kalau di manajemen ini bukan kita yang membantu KCI, tapi sebenarnya itu adalah kita dibantu sama KCI, kita dibantu sama komunitas. Karena apa? Di sini kita dapat satu kesempatan untuk belajar sambil berlatih, belajar sambil praktik. Belajar sambil praktik itu kan nggak gampang ya, maksudnya di luarannya itu bukan nggak bisa, tapi nggak gampang gitu ya. Dan di sini kan kita manajemen komunitas, manajemen KCI otomatis ya mau nggak mau pun ya, walaupun ada kesal dan sebagainya ya pasti ada. Tapi dengan mengingat lagi, oh ini KCI, oh ini untuk KCI, oh ini untuk sebagai instruksi dari, ya kita bisa aja kita anggap sebagai instruksi dari guru. Nah jadi otomatis dengan gitu ya kita kerja juga ya secara nggak langsung itu digiring ke arah yang positif. Dari awal kan motivasinya pengen deket sama guru kan, tapi ternyata bukan ya kita yang bantu KCI, tapi lebih banyak tuh KCI yang bantu kita. Jadi di dalam proses menjadi manajemen seutuhnya itu tuh kita benar-benar belajar banyak hal, belajar kenal diri sendiri, belajar benar-benar tahu diri sendiri itu tanda kutip ya, seberapa jahatnya, seberapa iblisnya gitu. Maksudnya kenal dalamnya kita kayak apa. Terus ada satu hal gitu yang benar-benar pernah tanya langsung, terus jadi bahan perenungan aku gitu kan. Apa yang bedain kamu kerja di KCI sama kerja di luar? Kalau kamu hanya sekedar bekerja di KCI, ya ngapain kerja di KCI?
Jadi maksud Su itu ya ngapain lu kerja di KCI hanya untuk ya tadi menerapkan apa yang lu dapat dari luar ya kan ke dalam KCI gitu, tanpa pakai hati, tanpa pakai lamrin gitu ya. Jadi kerja sebagai kerja as a profesional aja gitu kan. Tapi ya karena pesan Su yang kayak gitu, akhirnya aku jadi sadar gitu kan, jadi ngeh ini bukan sekedar kerja yang seperti kerjaan di luar gitu, tapi benar-benar lu harus pakai hati lu, harus buka diri lu. Di samping tadi lu membantu sebagai perpanjangan tangannya Su, tapi lu harus mengembangin kapasitas lu. Jadi ini yang poin penting sih. Kita yang belajar gitu di sini itu, bukannya kita yang membantu KCI, tapi kita yang belajar banyak dari KCI. Kalau aku bandingkan, wah, manajemen yang sekarang itu luar biasa banget. Kalian bisa bergerak dengan cepat, terstruktur, segala apa yang mau di-achieve itu jelas, cara mereviewnya jelas, feedback kalian ke anggota KCI itu juga luar biasa banget. Dibandingkan dengan manajerial awal, itu bisa dibilang masa-masa chaos ya, karena kita mengumpulkan orang-orang satu demi satu, menyamakan visinya satu demi satu, nanti ada yang nggak setuju cara bergerak manajerial, apa fungsinya manajerial, ngapain ada manajerial, toh udah ada kita gitu. Oh, itu pertanyaannya sering sekali muncul. Dan ya komunikasi lebih banyak menghabiskan waktu dalam komunikasi internal. Aku juga di posisi Suri waktu itu ya, jadi maksudnya ngerasain tuh betapa susahnya komunikasi, itu susah banget. Jadi dulu tujuanku cuma satu, mengetahui sebenarnya apa sih maunya mereka gitu. Jadi lebih ke arah ya kongko, nanya-nanya. Ya jadi maksudnya bagian otonom itu ngapain aja. Jadi ngajak ngobrol, bagian catering ngapain aja, laundry ngapain aja. Jadi kayak kepo doang gue sih, tugas cuma dari itu. Karena memang udah dikasih kisi-kisi susahnya untuk mengkomunikasikan semuanya ini gitu kan. Terus ya tadi balik lagi orang-orang tuh belum biasa dengan manajemen gitu, makanya kan tadi kan pemikiran Sukar udah 10 langkah ke depan gitu kan, di 20 malah mungkin kan. Jadi kayak buat apa sih gitu manajemen gitu. Jadi waktu itu belum kerasa manfaatnya manajemen gitu. Kalau dibanding dengan sekarang, yang perbedaan paling mencolok tentunya satu, jumlah karyawan kan berkali-kali lipat jumlahnya. Tapi perbedaan yang lebih mencolok lagi adalah kita itu sekarang udah makin satu hati gitu. Maksudnya kita sering banget dengar mimpi Su itu apa gitu kan, walaupun mungkin kita punya keterbatasan untuk mengaplikasikannya gitu atau mewujudkannya gitu, tapi minimal kita benar-benar satu hati lah. Oh ya kita tahu, kita paham gitu. Dan ya karena proses yang sebenarnya sudah cukup panjang kan, dari 2012 sampai sekarang tuh berarti udah sekitar 9 tahunan kan. Jadi edukasi terhadap apa itu manajemen, edukasi terhadap manfaat manajemen itu ke anggota KCI itu udah bisa diterima dengan baik. Ya ketika kita satu hati, maka makin jalan kita makin cepat gitu. Ya mungkin kalau dibanding dulu ketika Suri ya pasti ya lebih baik lah ya. Karena kan itu juga awal, masih mencari bentuk. Ya sekarang ini udah lebih rapi ya, kalau orangnya 40 hampir 50 ya, 40-an itu ditambah ada beberapa yang magang juga. Ya sebagai perpanjangan tangan dari suku ya, untuk menjaga komunitas ya kita menjaganya supaya kita bisa satu hati, satu tujuan, yaitu tujuan besar ya, apalagi tujuan besar yaitu pembebasan. Ya kalau tujuan yang sementara mungkin ya untuk komunitas kita lebih solid, khususnya mungkin untuk anggota dari KCI sendiri bisa berpraktik, atau dari manajemen bisa memfasilitasi untuk anggota komunitas kita untuk belajar praktik di dalam Lamrim ini. Jujur waktu di awal-awal itu ya tadi ya, karena kesulitan komunikasi, jujur itu benar-benar merasa capek, yang Suri rasain lah, capek gitu kan. Kok kayaknya kita ya tadi ya kerja di luar sama kerja di KCI itu kayaknya di KCI 24 jam gitu ya. Kayak mikir terus gitu.
Cuman itu ya, maksudnya satu sisi semangat yang benar-benar jaga gue itu pasti guru lah ya. Maksudnya kan tadi ya, motivasi awal memang pengen deket dengan guru dan pengen tahu sih sebenarnya apa sih yang benar-benar guru, pikiran-pikiran guru itu seperti apa gitu kan. Jadi semangat itu pasti dari guru satu, ya kan. Sama dua itu ya pasti keyakinan. Maksudnya keyakinan bahwa apa yang kita perjuangkan di sini itu benar-benar bisa membawa manfaat besar gitu kan, buat diri sendiri dan juga buat makhluk lain gitu. Jadi yang maksudnya selalu gue pegang itu, yang penting jangan nyerah. Ya lu mau jatuh berapa kali ya nggak apa-apa, yang penting lu jangan nyerah gitu. Karena sebenarnya dalam prosesnya pun sebenarnya ya gue juga pernah berpikir untuk resign, itu pernah gitu. Itu pemikiran-pemikiran yang muncul ketika capek, ketika merasa down dan segala macam. Tapi balik lagi, ketika percaya sama guru, ketika kita punya prinsip ya udah yang penting jangan nyerah, ya akhirnya sampai sekarang masih bertahan gitu. Kalau pencapaian tim itu aku bisa bilang dari 3 sisi. Yang pertama itu dari sisi manajemen alur hidup atau Sanggata Ayu Sandi. Dulu tuh gue inget banget gitu kan, timnya Suri itu susah banget bikin MH tuh, sampai ada dulu tuh bikin kayak kartun-kartunnya untuk promosinya kayak apa gitu kan. Terus makin kesini tuh ya MH atau Sanggata Ayu Sandi ini bisa diterima banget sama komunitas kita, dan ini menjadi salah satu roda penggerak utama secara keseluruhan aktivitas KCI gitu ya. Jadi program Sanggata Ayu Sandi atau manajemen alur hidup ini sebagai salah satu roda penggerak utama ya untuk acara-acara KCI, dan juga pilar-pilar KCI, yaitu pilar Sangga, Dharma Center, sama manajemen itu sendiri gitu. Dan ini benar-benar ya, maksudnya ya sangat rejoice itu adalah ini ada program gotong royong. Kita nggak bilang oke, yang satu misalnya dana berapa, yang satu lagi dana berapa, enggak. Ini beneran semua itu karena prinsip gotong royong komunitas sehingga bisa melahirkan ya MH atau Sanggata Ayu Sandi kayak gini gitu loh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dari sisi program pembelajaran Lamrim, yang dulunya kesannya Lamrim itu eksklusif ya, hanya ya udah kelompok-kelompok kecil kan yang ikut di Dharma Center kota-kota tertentu. Kita tahun 2016 ya, benar nggak? 2016 itu kita buka untuk umum, dan ini benar-benar yaitu akhirnya kita mewujudkan mimpi guru kita untuk benar-benar menyebarkan Lamrim ke seluruh Indonesia gitu. Dan sekarang jadi banyak banget orang-orang yang kenal Lamrim gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu pencapaian dari manajemen itu tentang terbentuknya tim Markom, Marketing Communication. Dan ini di 2018 ya, di 2018 kita bentuk tim Markom ini. Untuk apa ya, tadi balik lagi tujuan guru juga gitu, untuk menyebarkan Lamrim lewat media komunikasi yang tanda kutip maya gitu ya, dunia maya gitu. Dan tapi terbukti dengan adanya tim Markom ini ya, kita lihat sekarang ya perkembangan Lamrim itu luar biasa gitu. Semua orang, minimal semua orang tuh pernah baca di media sosial kita tentang Lamrim gitu. Dan ini mudah-mudahan menjadi benih-benih Buddhis itu berkembang kembali di Nusantara. Pencapaian pribadi yang paling berkesan ini ketika gue dilempar ke Surabaya. Jadi waktu itu 2013 kan ke Bandung ya kan, terus gantiin Suri kan. Terus tiba-tiba di 2014 awal itu suruh gue ke Surabaya ya kan. Karena kenapa? Karena nggak ada orang yang bisa handle. Waktu itu jadi Center Surabaya pengen dibangun. Kenapa? Itu menjadi salah satu faktor pendukung biara kita di Malang waktu itu. Jadi harus ada Center Surabaya. Nah waktu itu nggak, karena ya tadi ya jumlah manajemen terbatas, terus nggak ada orang. Akhirnya ya yang akhirnya harus mengurus Center Surabaya akhirnya aku gitu kan. Jadi aku dikirim ke Surabaya ya kan. Waktu itu awalnya masih bolak-balik. Oh ya, misalnya di Surabaya berapa lama gitu. Waktu itu Korumin yang juga stay di sana. Jadi aku hanya bolak-balik sampai akhirnya Su benar-benar kirim, Rik kamu di Surabaya aja stay, urusin Center Surabaya, bangun Center Surabaya gitu kan. Nah itu pengalaman yang paling berkesan sih buat aku, karena aku benar-benar menghadapin diriku sendiri. Kan dulu tuh aku anaknya itu sebenarnya kan yang suka jalan, suka main-main, suka gimana kan.
terus disuruh ditempatin di satu tempat, ya kan, yang notabene sendirian, nggak ada siapapun yang aku kenal waktu itu, ya kan, untuk ngurus dan untuk kembangin Center Surabaya. Itu pengalaman pribadi yang luar biasa, yang kurasa waktu itu aku benar-benar berhadapan dengan diriku sendiri sih di sana. Dari awalnya kan memang fungsi manajemen untuk memanage komunitas internal. Tapi sekarang apalagi kita udah 20 tahun KCI ya, dan visi SU itu udah luar biasa, pengen bener-bener menyebarkan Lamrim. Ya tadi ya, bukan saja ke Indonesia tapi ke seluruh dunia. Jadi profesional kita tuh benar-benar harus ditingkatin. Yang pertama itu, terutama bagaimana kita memanage orang baru, bagaimana membuat sistem yang baik gitu untuk orang-orang baru ini nanti gitu kan. Dan kalau misalnya ada acara-acara juga kita harus lebih profesional gitu kan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentunya dari sisi keuangan, ya kan. Bagaimana kita harus kredibel, kita harus akuntabilitas kita harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik gitu kan. Dan yang ketiga tentunya kualitas SDM kita sendiri yang harus ditingkatin gitu. Walaupun kita udah full time ataupun misalnya udah dianggap baik, tapi tetap aja kita butuh skill, training ya kan, untuk meningkatkan kapasitas kita gitu kan. Untuk bagaimana kita bisa tadi lebih bermanfaat untuk komunitas dan juga nanti ke depannya seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia gitu kan ya. Itu. Nah, jadi karena 3 hal itulah kita butuh banget support dari komunitas gitu. Support dari komunitas apa gitu kan. Yuk bareng-bareng gitu sama kita ya. Apapun yang kalian miliki, misalnya yang satu punya skill apa gitu, yang satu punya kemampuan apa, ya jangan ragu untuk bantu. Kalau emang kalian nggak bisa full time ya kita saling bantu gitu. Oh yaudah misalnya si A punya skill untuk komunikasi, ya bantu kita untuk mempelajari skill itu gitu kan, transfer ilmu gitu kan. Jadi itu salah satu program kita supaya satu komunitas ini bukan cuma manajemen loh yang pegang, tapi satu komunitas ini gitu. Tantangan manajemen ya dalam menjaga komunitas itu kita berbagai macam budaya. Jadi banyak banget jenis-jenis orangnya, ya kan. Kita mau ngomong dari Sabang sampai Merauke mungkin terlalu luas ya, tapi kita udah berapa pulau itu udah mencakupi anggota KCI gitu kan. Jadi benar-benar untuk menjaga komunitas ini ya tadi ya, udah budayanya banyak, kebutuhannya juga mungkin beda-beda gitu kan. Jadi manajemen ini harus menjadi salah satu wadah yang bisa memfasilitasi semuanya gitu. Supaya tadi tujuan awal kita itu kita satu hati bareng-bareng gitu kan, untuk mewujudkan mimpi-mimpi dari guru kita. Terutama ya tadi membuat banyak makhluk menjadi lebih welas asih. Itu sih tantangannya. Keyakinan dan mau belajar. Maksudnya tanpa mau belajar itu kita bakal susah banget bertahan di KCI. Menurutku pertama adalah keyakinan, mau belajar dan mau berubah. Rasa sikap mau berubah itu benar-benar sangat penting sekali. Modal terpentingnya adalah keyakinan ya, keyakinan dan motivasi. Jadi kita harus tahu dulu motivasi kita apa kerja di KCI dan yakin bahwa guru kita nggak akan meninggalkan kita. Ya pasti kita kerja di KCI pasti berkembang. Kita bekerja sambil praktek, ya otomatis kualitas yang saya rasakan itu ya mau nggak mau kita satu kayak dipaksa untuk berkembang. Ya mungkin kita lebih fleksibel, lebih bisa menerima, intinya nggak kaku gitu. Ya nggak kaku karena kan harus siap untuk perubahan. Mungkin kualitas yang dirasakan itu. Ya pasti yang awalnya keras, yang awalnya perhatian gede, nah di KCI itu dihantam semua sehingga sekarang tuh ya gue bisa menerima apapun yang terjadi, lebih legowo gitu kan, terus lebih bisa menerima segala sesuatunya dengan lebih baik, dan ya tadi pengen terus belajar. Setelah bekerja di manajemen, aku menyadari bahwa aku seyoknya menjadi orang yang lebih pengertian, lebih dilandaskan pada welas asih. Ketika berkomunikasi dengan orang lain, mengetahui apa permasalahannya, apa yang bisa dibantu untuk solusi, itu sangat butuh namanya empati, welas asih gitu sih. Menurutku mungkin KCI mulai bisa mengconsider tentang bagaimana mendidik anak, mengedukasi keluarga kecil KCI itu loh.
keluarga yang hidup sesuai dengan alam rim. Bagaimanapun kami yang menjadi orang tua tetap perlu guidance dari komunitas, dari komunitas alam rim, bagaimana mendidik anak sesuai dengan alam rim dari sejak usia dini. Semakin profesional, semakin berkembang, lebih bisa memberi manfaat untuk banyak makhluk dan mungkin lebih bisa menjalankan visi misi dari guru kita lebih baik lagi. Ya tentunya supaya manajemen lebih solid gitu ya. Kemudian punya hati yang besar karena nggak gampang untuk memanage komunitas yang gede ini, dan kedepannya 20 tahun lagi pasti lebih gede lagi. Jadi mari bersama-sama satukan hati demi guru kita, demi Lamrim, dan demi kebaikan hati menyebar di seluruh Indonesia. Cuman satu sih, ketika kamu masuk ke KCI, maka kamu akan nemuin diri kamu sendiri, dan kamu akan berubah menjadi lebih baik. Jadi silakan gabung ke KCI. Ya, kami mengajak teman-teman semua, mari bergabung dengan KCI. Karena kita di sini bukan cuma belajar, tapi kita di sini juga mempunyai guru dan sistem yang bisa membawa perubahan atau perkembangan batin untuk diri kita sendiri. Karena kita di sini, ya KCI sendiri adalah seperti Triratna itu sendiri. Dan kita di sini kita bisa dibilang kita adalah Triratna itu sendiri, gitu ya. Jadi ada guru, ada ajaran, dan ada komunitasnya yang bisa membantu kita untuk mempraktikkan dan mencapai tujuan spiritual kita.